Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita selaku hambanya masih mendapatkan limpahan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, disambung kita duduk di masjid yang kita cintai ini, kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kita saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan arba'una hadisan at-tatwiriyah, ya, yaitu berkaitan dengan 40 hadis, yang mana 40 hadis ini adalah motivasi, ya, atau bagaimana ketika kita membaca hadis-hadis yang 40 ini akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang unggul, gitu, ya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8, ya. Hadis yang ke-8 ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dan hadis ini adalah berkaitan dengan bagaimana seorang hamba itu kemudian memaksimalkan hidupnya, ya. Dan tentunya kehidupan seorang hamba itu tidak terlepas dari yang namanya waktu, ya. Ya, kalau orang masih hidup ya berarti dia masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hidup di dunia ini. Dan sudah menjadi ciri, ya, tanda mereka orang-orang yang sukses, ya, baik sukses dalam masalah dunia maupun sukses berkaitan dengan akhirat. Maksudnya adalah mereka yang mampu memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada dirinya, ya. Ini dikatakan min adatin najah allati ajma 'alaiha an-najihun taqdir qimatul waqt, ya, atau taqdiru qimatul waqti, ya. Sudah menjadi adat, ya, kebiasaan an-najih, ya, yaitu suatu keberhasilan, ya, allati ajma'a 'alaiha an-najihun, yang itu sudah disepakati oleh
orang-orang yang sukses. Jadi orang-orang sukses itu punya kebiasaan, punya ciri. Apa ciri mereka? Takdir qimatul waqt. Mereka itu senantiasa menghargai yang namanya waktu. Makanya kita mungkin pernah mendengar ya, time is waktu itu adalah uang gitu ya. Itu bagi mereka yang orientasinya adalah dunia gitu nggih. Tapi bahkan di dalam pepatah Arab dikatakan lebih dari itu, tidak hanya sekedar harta ya, tapi lebih berharga dari harta. Bahkan dikatakan al-waktu kasayf ya. Waktu itu seperti pedang. Pedang itu kalau tidak kemudian ya dikatakan kalau kemudian tidak digunakan oleh seorang itu dengan baik, maka bisa jadi pedang itu akan membahayakan dirinya. Illam taqta'hu qata'aka. Ya. Kalau orang kemudian tidak menggunakan pedang itu bisa jadi malahan membahayakan bagi orang tersebut. Ini bagaimana gambaran waktu sangat berharga. Namun kebanyakan kita itu ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ya, banyak di antara kita tapi tidak memaksimalkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Makanya di dalam hadis yang ke-8 ini ya, ini yang dibawakan oleh muallif penulis di sini adalah dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di dalam diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari ya. Dan hadis ini hadis yang insyaallah sangat familiar gitu ya, sering kita dengar ya. Berkaitan dengan pentingnya waktu. Nabi SAW bersabda, qala ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak dari manusia itu tertipu dengan dua nikmat ini. Ya, tertipu ini maksudnya adalah dia merugi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat ini tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia merugi. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dan dikatakan oleh Nabi itu banyak dari manusia yang tertipu, rugi ya. Sudah diberikan dua nikmat ini tetapi tidak dimaksimalkan. Apa dua nikmat ini? Napa? As-sihhatu wal faragh. As-sihhah wal faragh yaitu nikmat sehat, dan al-faragh itu nikmat luang, waktu luang. Jadi banyak orang yang tertipu alias dia merugi karena tidak bisa memaksimalkan dua nikmat ini. Dan tentunya kenapa kok Nabi SAW kemudian menyebutkan dua nikmat ini? Karena memang orang itu bisa beramal dengan maksimal, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub kepada Allah, tentunya tidak terlepas dari dua nikmat ini kan, gitu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sempat. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat tetapi tidak memiliki waktu luang. Dia sibuk untuk mengejar dunia sehingga dia melalaikan beribadah, beramal soleh. Maka dia termasuk yang maghbun tadi, termasuk yang merugi.
Ada juga orang yang diberikan waktu luang tetapi tubuhnya tidak sehat alias sakit. Maka dia tidak maksimal untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menjadi dua nikmat ini adalah modal, ya. Modal bagi seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ya, akan keutamaan dari dua nikmat ini, ya. Walakin lamma kana al-insan innama yantaliqu lil amal in wujida indahu faragh wa afiyah. Orang itu bisa kemudian melakukan amal ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia memiliki faragh wa afiyah, waktu luang, sempat dan sehat. Makanya sangat merugi orang yang punya kedua nikmat ini, badannya sehat, memiliki waktu luang, tetapi kemudian dia malas untuk beribadah. Ya memang beribadah itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Gitu ya. Ya kita umpamanya duduk sekarang di masjid ini, ya. Kita meninggalkan kesenangan di rumah mungkin, ya. Kalau di rumah bisa sambil istirahat gitu nggih. Nonton TV dengan keluarga, itu kan kenikmatan. Tetapi kita kemudian berusaha memaksimalkan kesehatan yang kita miliki, ya. Waktu luang yang kita miliki, kemudian kita menghadiri, ya, majalisul ilm, maka ini adalah upaya kita untuk kita memaksimalkan dua nikmat ini. Betapa banyak orang yang memiliki dua nikmat ini, ya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, tetapi kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Digunakan bahkan untuk perkara-perkara yang itu melanggar syariat. Maka ini termasuk mereka orang-orang yang maghbun tadi, tertipu alias dia merugi. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, ya, fa innahu bidzalika yastati'u an yaquma bi katsirin minal a'mal. Orang yang memiliki dua nikmat tadi, kesehatan, waktu luang, itu dia akan mampu untuk melakukan banyak amal soleh. Ini dikatakan dzalika annal insan in kana masyghulan lam yatamakkan minal qiyam bil a'mal allati yaziduha. Kalau orang punya nikmat sehat tetapi dia kemudian enggak memiliki waktu luang alias sibuk gitu nggih. Maka lam yatamakkan, dia tidak mampu untuk kemudian menunaikan ya, kewajiban amal soleh, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, wa idza kana al-insan maridon, ya. Ada orang yang punya waktu luang tetapi dia diuji dengan sakit gitu, ya. Idza kana al-insan maridon fa innahu aidan qad la yatamakkan min katsirin minal a'mal. Ya, kalau orang punya waktu luang tapi sakit, ya dia tidak bisa memaksimalkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sawa'un kana fit ta'at au fid dzunubi wal ma'asi. Baik itu orang itu bisa melakukan ketaatan atau juga orang melakukan kemaksiatan, ya. Jadi ini dua modal seseorang untuk bisa beramal. Tergantung nanti kembali kepada manusianya. Apakah dia akan menggunakan dua nikmat ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, atau sebaliknya kemudian dia gunakan untuk menjalankan atau melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya orang yang kemudian memaksimalkan dua nikmat ini untuk ketaatan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya.
Dan itu adalah bentuk dari syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita membaca hadis ini, ya, hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, maka paling tidak ada 5 faedah, ya, 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Pelajaran yang pertama ini disebutkan adalah permisalan orang yang diberikan atau dibebani syariat, ya, atau disebutnya adalah al-mukallaf, ya. Mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh gitu ya. Sudah dewasa yang dia terkena apa? Ya, beban untuk menjalankan perintah-perintah agama termasuk juga menjauhi larangan-larangan agama, itu adalah mukallaf. Ya. Maka ini dimisalkan di dalam hadis ini, mereka orang-orang yang memiliki beban untuk menjalankan syariat itu seperti orang yang berdagang. Ya. Dimisalkan kita itu seperti orang yang berdagang. Ya. Kalau orang berdagang itu kan pinginnya untung apa rugi? Ya pinginnya orang berdagang ya untung. Ya. Orang punya harta ketika dia berdagang, ya, dia pingin mendapatkan keuntungan dari modal yang sudah dia miliki. Makanya kalau ada orang yang kemudian menghambur-hamburkan hartanya gitu ya, digunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka mungkin orang akan berkomentar gitu ya. Orang itu tidak eman-eman dengan hartanya kan gitu ya. Bahkan mungkin mencelanya gitu ya. Kenapa kok engkau menghambur-hamburkan harta pada perkara yang tidak ada manfaatnya kan gitu. Itu kalau ada orang yang punya harta tapi tidak dimaksimalkan, bahkan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka sama juga ya. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ya, bahkan nikmat waktu itu adalah dikatakan oleh para ulama lebih bernilai dari harta. Ya. Karena dikatakan apa? Ya kehidupan kita itu ya waktu kita gitu ya. Apa yang berlalu dari waktu kita itu tidak akan kembali lagi. Beda dengan harta, habis ya bisa dicari lagi kan gitu. Tapi waktu yang berlalu, yang lewat itu tidak akan kembali lagi. Dan nanti di dalam kehidupan manusia kita semuanya ada waktu-waktu yang memang di situ menjadi waktu-waktu yang emas gitu ya. Ya di antaranya adalah waktu-waktu orang ketika sudah dewasa, ya, sudah akalnya sempurna. Ini adalah fase atau waktu di mana orang itu memang dituntut, ya, harapannya dia bisa memaksimalkan waktu umur yang ada pada dirinya. Ya. Maka di sini dipermisalkan, ya, disamakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ketika Allah memberikan kepada kita berupa tadi, ya, waktu dan sehat, ya, ini adalah seperti halnya 2 modal utama, ya. 2 modal utama bagi seorang hamba. Ya. Kalau dia kemudian memaksimalkan 2 nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu, maka dia adalah disamakan sebagai pedagang yang untung, ya, karena dia bisa memaksimalkan waktu dan kesehatannya. Ya. Namun sebaliknya orang yang kemudian tidak menggunakan modalnya itu dengan baik, ya, bahkan mungkin tidak dimaksimalkan, ya, bahkan digunakan waktu itu untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka dia termasuk pedagang yang rugi. Ya. Ini tinggal kembali kepada kita mau menjadi pedagang
yang untung atau pedagang yang rugi. Ya. Ini dikatakan tasbihul mukallaf bitajir. Ya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mempermisalkan orang yang ada padanya ya beban untuk menjalankan syariat itu seperti pedagang. Wasihatu wal faragh bi ra'sil mal. Adapun ya nikmat sehat, nikmat sempat, waktu luang itu adalah ra'sul mal, ya, modal, ya. Modal seorang untuk berdagang tadi, ya. Faman ahsana istikhdam ra'sul malna la warabiha. Bagi orang yang kemudian menggunakan dua modal itu dengan baik, ya. Bagaimana kemudian kalau orang jualan itu kan bagaimana menghitung gitu ya. Modal ini ya digunakan dengan sebaik-baiknya, syukur-syukur bagaimana memangkas gitu ya modal itu supaya tidak terbuang dengan sia-sia, sehingga nanti untungnya itu bisa diraih dengan maksimal. Ya. Maka sama juga orang yang kemudian memaksimalkan ya nikmat sehat, nikmat sempatnya itu untuk beramal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah, dia tidak menyia-nyiakan, ya, membuang waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka itulah contoh atau permisalan orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung, ya, bukan orang-orang yang buntung. Ya. Dan kita kalau perhatikan ya, bagaimana para ulama-ulama terdahulu, ya, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul memaksimalkan waktu mereka, ya. Ulama-ulama terdahulu ya, mereka bisa mencapai kepada derajat keilmuan yang begitu luas, ya. Mereka memang bersungguh-sungguh di dalam belajar menuntut ilmu, termasuk apa? Menggunakan waktu mereka, ya. Ini saya coba ambilkan contoh ya dari seorang ulama yang terkenal, ya. Ini bisa kita dapati di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya. Ini buku yang berisi tentang kisah tentang para ulama ya di zaman terdahulu, ya. Di antaranya adalah yang dikisahkan di sini adalah bagaimana seorang Al-Imam Abi Hatim, ya. Ini seorang muhaddis, ya. Muhaddis itu adalah orang yang memiliki hafalan hadis yang banyak gitu ya. Bahkan sampai ya para perawinya gitu ya. Jadi bedanya kalau zaman sekarang mungkin banyak orang hafal hadis hanya matannya saja, hanya teks hadisnya, ya. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu itu di samping mereka hafal hadisnya, teks hadisnya, tetapi juga hafal para perawinya gitu ya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut sampai kepada Nabi. Bahkan mereka bisa menilai hadis ini adalah hadis sahih atau hadis dhaif. Ya. Berarti menghafal nama-nama orang gitu ya. Para perawi itu orang-orang yang meriwayatkan hadis dari zamannya Nabi sampai nanti zamannya Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Dan biasanya jalan satu hadis itu tidak hanya satu jalan saja. Bisa jadi nanti dari beberapa jalan gitu ya, beberapa riwayat. Dan itu dihafal, ya. Dan muhadis ini ya biasanya hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis, ya. Makanya diriwayatkan Imam Bukhari itu hafal sampai berapa 600 ribu hadis, ya. Itu Imam Bukhari, ya. Imamnya para muhaddisin, ya. Dan ini termasuk di sini adalah al-muhaddis adalah Imam Abil Hatim, ya. Ini yang menceritakan adalah anaknya, bagaimana anaknya ini menceritakan bapaknya, ya. Imam Hatim ini, Abil Hatim ini, bagaimana beliau itu memaksimalkan
waktunya. Di dalam segala kondisi waktu itu digunakan untuk belajar. Ini dikatakan apa? Qala ibnuhu anhu, berkata anaknya Abil Hatim. Karena memang anaknya ini juga nanti menjadi ulama juga, ya. Ibn Abil Hatim itu juga nanti menjadi ulama juga, ya. Anaknya ini menceritakan kana yaqulu wa yaqra alaihi, ya. Bapaknya itu ketika lagi makan itu anaknya itu membacakan buku kepada bapaknya. Maksudnya apa? Di waktu makan pun itu tidak disia-siakan oleh Abil Hatim itu untuk tetap untuk belajar. Jadi sambil makan mendengarkan anaknya membacakan kitab. Nah. Kemudian tidak hanya itu, wayamshi wa aqra alaih. Begitu pula ketika bapakku lagi berjalan, itu aku juga membacakan buku kepada beliau. Waktu makannya juga untuk belajar, waktu lagi jalannya juga belajar. Maka ini banyak diriwayatkan oleh para ulama bagaimana ini sebagai sosok alim yang bagaimana waktunya itu digunakan, dimaksimalkan untuk menuntut ilmu, ya. Bahkan ini disebutkan ketika di dalam kamar mandi, di dalam WC itu tetap digunakan untuk belajar. Bagaimana? Ini dikatakan wa yadkhulul khala wa aqra'u alaih. Dan ketika bapakku itu masuk ke dalam al-khala, itu kamar mandi, ya, atau tempat untuk buang hajat, aqra'u alaih, ya. Aku juga sambil membacakan kepadanya kitab. Ini mungkin bagi kita terdengar hanya kok berlebihan gitu, ya. Tapi ini sebagai sebagai pelajaran, ya. Sebagai sosok yang memang betul-betul ingin memaksimalkan waktunya untuk perkara-perkara yang baik. Dan kita tahu menuntut ilmu itu adalah perkara yang baik, ya. Bahkan kewajiban kita kan gitu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Makanya tidak heran bagaimana Abul Hatim ini sampai derajat allamah. Allamah itu ya orang yang memang betul-betul berilmu, ya. Karena memang ya kesungguhannya di dalam menuntut ilmu termasuk juga memaksimalkan waktu. Ya. Kemudian contoh yang lain ini disebutkan juga di dalam Syiar A'lam An-Nubala, banyak diceritakan, adalah kisahnya Al-Imam Ibnu Aqil, ya. Abul Wafa Ibnu Aqil ini seorang alim yang sangat ilmunya sangat luas, dan beliau ini punya kitab yang namanya Al-Funun. Al-Funun ini jadi kitab yang di dalamnya itu terkandung tidak hanya satu jenis ilmu saja, tetapi ya ada tafsirnya, ada fikihnya, ada lughahnya, dan macam-macam, ya. Makanya disebutnya Al-Funun, ya, Kitabul Funun, ya. Gabungan dari berbagai macam ilmu. Ya. Ini dikatakan di dalam kisah beliau, bagaimana beliau bisa sampai pada keilmuan yang begitu luas, ya. Ini dikatakan karena Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah la yadi'u sa'atan min waqtihi. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, ya. Qala rahimahullah la yahillu an adi'a sa'atan min umri. Wa inni la ajida min hirsi 'alal ilm wa ana fi tamanin ashad mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu 20. Bahkan dikatakan, ya, ketika Imam Ibnu Aqil ini umurnya sampai 80 tahun. Biasanya kalau sudah sampai bahkan 80 tahun kan
orang itu lebih banyak istirahat gitu nggih. Karena mungkin fisiknya sudah tidak kuat lagi seperti masa mudanya. Tapi dikatakan oleh Ibnu Aqil wa inilah ajidu min hibsi 'alal ilm. Aku itu bertambah semangat di dalam menuntut ilmu wa ana fi samanin, dan aku umurku sudah sampai 80 tahun. Bahkan dikatakan asyaddu mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu isrin. Bahkan semangatku itu lebih tinggi ya untuk belajar menuntut ilmu dibandingkan ketika aku masih umur isrin. Isrin itu berarti umur 20 tahun ya. Ini semangatnya enggak ada matinya gitu ya. Ini seorang siapa ulama alim kabir ya, Abul Wafa Ibnul Aqil ya. Bahkan bagaimana ini yang dilakukan oleh Ibnu Aqil ya, Abul Wafa Ibnu Aqil, bagaimana beliau betul-betul memaksimalkan waktunya ya. Ini sampai dalam perkara makan. Sampai dalam perkara makan ini diriwayatkan ana aksiru bi ghayati juhdi awqata akli. Dikatakan aku itu berupaya semaksimal mungkin untuk memperpendek waktu makanku. Supaya apa? Supaya dia lebih banyak untuk belajar. Bagaimana caranya? Ini diriwayatkan hatta aftar safil ka'ki wa tahsihi bil ma. Kalau zaman dahulu orang itu makan roti, ini diriwayatkan Ibnu Aqil ini makan roti. Ka itu semacam seperti biskuit gitu ya. Bagaimana supaya makan biskuitnya itu tidak lama? Maka dikatakan aku tumbuk ya. Jadi roti yang tadinya keras itu dihancurkan ya. Dihancurkan kemudian dicampur dengan air. Supaya apa? Supaya mudah untuk ditelan. Kan kalau dikunyah dulu butuh waktu kan gitu ya. Kan mungkin ada berapa kali kunyahan gitu ya. Ini kan memakan waktu. Maka yang dilakukan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil ini, beliau kemudian menumbuk ya roti tersebut, kemudian dicampur air supaya kemudian dia bisa memasukkan ke dalam mulutnya ya, tidak lama dikunyah tapi langsung bisa ditelan. Saking saking bagaimana beliau ingin memaksimalkan waktu, meringkas waktu makannya supaya dia bisa maksimal untuk belajar. Mungkin ini sesuatu yang berbeda dengan kita gitu nggih. Kita pinginnya kan kalau waktu makan waktunya lama kan gitu ya. Bahkan nanti masaknya dulu gitu ya. Waktunya lama ya. Kemudian kita pingin menikmati makanan itu ya. Sambil mungkin ngobrol, sambil bersendaguro ya. Ini kan bahkan makan sampai berjam-jam gitu ya. Ya, ini kebiasaan ya. Ya di kalangan kita semuanya ya. Maka tentunya ini menjadi pelajaran gitu ya, bagaimana ulama-ulama terdahulu memang mereka bisa sampai kepada tingkat keilmuan yang begitu luas karena memang mereka betul-betul bersungguh-sungguh dan juga memaksimalkan waktu mereka ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW itu mengibaratkan ya, kita itu seperti orang yang berdagang. Kita memiliki modal ya, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka ketika kita mampu untuk memaksimalkannya, maka itu termasuk mereka orang-orang yang beruntung gitu ya.
modalnya balik dan mendapatkan keuntungan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua disebutkan juga adalah maksimal dalam menggunakan kedua nikmat, ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesannya dari hadis ini adalah bagaimana kita memaksimalkan dua nikmat tersebut, ya. Al-hirs ala al-istifadah minas sihhati wal farah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk istifadah, mengambil manfaat dari dua nikmat ini, ya. Nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kebanyakan manusia itu menyia-nyiakan dua nikmat ini. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi, ya. Katsirun minan nas, banyak dari manusia tertipu rugi dengan dua nikmat ini. Ya. Maka ya pelajarannya adalah kita jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini disebutkan katsirun minan nas la yuqaddiruna hadhihi ni'mah. Banyak dari manusia tidak menghargai, ya, atau kemudian memaksimalkan nikmat ini, ya. Fayudayyi'una awqatahum bima la faidata fi. Dan banyak dari manusia kemudian menyia-nyiakan waktu, ya, nikmat sehat dan nikmat sempatnya itu tanpa dimaksimalkan. Ya. Kemudian faedah yang keempat, ya, adalah dunia adalah tempat beramal. Dunia yang kita tinggali sekarang ini adalah waktu atau kesempatan kita untuk banyak beramal, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Ya. Karena kehidupan dunia ini bukanlah akhir, ya, tapi ada kehidupan yang lebih baik, yang sifatnya kekal, yaitu nanti di akhirat. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak mencari bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Dan kita diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya apa tadi? As-sihhah wal farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan kehidupan nanti di akhirat. Ini pelajarannya, ya. Fayanbaghi at-tazawwud bit-taqwa wal istighlal ni'matallah fi ta'atillah. Maka ya kita menyiapkan bekal kita dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Wa tazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal, ya, yang nanti dibawa oleh seorang hamba di akhirat adalah takwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna takwa adalah apa? Kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan, ya, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Jadi maksimalkan modal potensi yang Allah berikan kepada kita, ya, itu untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? 8 menit lagi. Kemudian yang kelima ini, ya. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bersyukur kepada Allah dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan memaksimalkan tadi dua nikmat itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu kan tidak sebatas di lisan saja. Ketika kita sehat, ketika kita punya waktu sempat,
Ya, tidak hanya cukup kita kemudian memuji Allah, alhamdulillah saya sehat, kan gitu. Ya. Tidak hanya itu, tetapi orang itu dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau memaksimalkan syukurnya kepada Allah selain dia mengucapkan di dalam lisan, tetapi juga bersyukur di dalam hati. Apa maksudnya bersyukur di dalam hati? Adalah meyakini, ya, mengakui bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat kita bisa melihat, ya. Nikmat kita bisa kemudian melangkahkan kaki kita menuju masjid, ya. Nikmat kita bisa mendengarkan, ya, perkara-perkara yang baik, ya. Itu adalah apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakuinya di dalam hati kita. Harta yang kita dapatkan, ya, kenikmatan yang kita rasakan itu adalah semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. I'tiraf bil qalb, ya. Meyakini bahwasanya semua apa yang didapatkan oleh seorang hamba itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, ya. I'tiraf bil qalb. Karena kadang-kadang orang kemudian ketika mendapatkan nikmat itu disandarkan atau diyakini itu adalah hasil dari apa? Dari hanya semata-mata dari usaha dia sendiri. Dia bisa mendapatkan ilmu ini karena kecerdasan yang saya miliki, kan gitu, ya. Harta yang saya dapatkan, rumah yang mewah ini hasil dari apa? Jerih payah saya, kan gitu. Banyak orang yang tidak kemudian mengembalikan, ya, apa yang dia dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan berdampak buruk, ya. Kadang-kadang nanti ada timbul yang namanya kesombongan, ya. Rasa lebih baik dari orang lain karena apa? Dia merasa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Namun ketika orang kemudian mengembalikan apa yang dia dapatkan itu adalah kepada Allah, dan kita kan tidaklah kita bisa berpikir, ya, tidak bisa kita bekerja, berdagang. Siapa yang memberi kekuatan? Siapa yang memberi tangan kemudian orang bisa bergerak, ya, melakukan aktivitas? Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya orang kemudian meyakini di dalam hati, dan itu bentuk syukur seorang hamba di dalam hati kepada Allah atas karunia, ya, yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga itu menjauhkan seorang dari sifat sombong. Kemudian juga syukur selain dengan lisan, selain dengan hati, juga diwujudkan dengan apa? Amal perbuatan. Ya. Maka kita berupaya untuk memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan jalan kita apa? Tadi, amal soleh. Ini dikatakan syukru ni'amillah yakunu bistikhdamiha fi ta'atillah. Orang itu dianggap, ya, disebut bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala manakala dia menggunakan nikmat Allah itu fi ta'atillah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi nikmat apa? Sehat dan nikmat sempat. Ya. Kadang-kadang karena kita seringnya sehat gitu, nggih, lupa kalau kita sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah Arab dikatakan apa? As-sihhatu tajun. As-sihhatu tajun.
Kesehatan itu laksana apa? Taj. Taj itu mahkota, ya. Kesehatan itu seperti mahkota ala ruusil asihha, di kepala-kepala orang yang sehat, ya. Jadi kesehatan itu adalah nikmat yang tidak ternilai, ya, yang dimiliki oleh orang yang sehat. La ya'rifuha illa mardo, dan orang tidak akan sadar gitu ya, bisa merasakan begitu besarnya nikmat sehat kecuali kapan? Kecuali ketika orang itu sakit, ya. Ketika sudah sakit gitu nggih, dia terbaring di tempat tidurnya, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar, dia baru sadar, oh ternyata apa? Nikmat sehat itu sangat berharga. Tadi, la ya'rifa, enggak memahami, mengetahui begitu besarnya nikmat kesehatan kecuali apa? Al-mardo, kecuali orang yang sakit. Makanya bisa jadi ketika orang itu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit gitu ya, supaya orang itu sadar, ya, begitu besarnya nikmat sehat. Maka ketika dia kemudian bisa sembuh, ya, dia bisa beraktivitas lagi, maka dia apa harapannya, dia bisa maksimal untuk apa namanya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain juga disebutkan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin, ya. Pergunakan yang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya disebutkan apa? Sihhatuka qabla saqamika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan disebutkan lagi apa? Wa faraghika qabla syughlika, ya. Pergunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Maka ketika dua nikmat ini terkumpul di dalam diri seorang hamba, sehat dan waktu sempat, maka maksimalkan itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang buntung alias rugi, baik di dunia maupun di akhirat, dan itu adalah ciri orang yang sukses. Kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.